Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membawakan materi tentang bank sentral dan alat pembayaran. Yang akan dibahas materi kali ini adalah dari mulai bank sentral dan alat pembayaran, diantaranya yaitu peran, tujuan, dan tugas dari bank sentral. Lalu ada sistem pembayaran dari mulai peran dan komponen sistem pembayaran. Lalu nanti juga ada alat pembayaran yang akan dibahas dari mulai sejarah, ciri uang, dan selanjutnya. Oke, kita lanjut langsung ke materi. Bank sentral. Bank sentral yang ada di negara kita dipegang oleh Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini. Peran Bank Indonesia dalam buku bank dan lembaga keuangan lainnya menyebutkan bahwa Bank Indonesia memiliki dua peran, yaitu sebagai bank untuk bank dan sebagai penyalur uang. Bank untuk bank. Peranan Bank Indonesia sebagai bank untuk bank di sini maksudnya Bank Indonesia memiliki peran untuk mengatur, mengawasi, mengkoordinasi, serta memberikan tindakan kepada dunia perbankan, penyalur uang. Bank Indonesia berperan sebagai penyalur uang, terutama uang kartal. Bank Indonesia memiliki hak tunggal untuk menyalurkan uang kartal, mengendalikan uang yang beredar, dan tingkat suku bunga dengan maksud untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Tujuan Bank Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999, Bank Indonesia didirikan dengan tujuan untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan rupiah yang diinginkan oleh BI antara lain kestabilan nilai rupiah antar mata uang negara lain, yang kedua kestabilan nilai rupiah terhadap harga barang dan jasa. Tugas Bank Indonesia. Ada 3 pilar utama untuk menjaga perannya dalam menjaga kestabilan rupiah. Bank Indonesia memiliki tugas sebagai berikut. Nah ini, pertama, menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Kedua, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Ketiga, stabilitas sistem keuangan. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Dalam menjalankan tugas untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, maka Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Menetapkan sasaran moneter dengan memperhatikan sasaran laju inflasi yang telah ditetapkan. 2. Melakukan pengendalian moneter dengan cara sebagai berikut. Melakukan operasi pasar terbuka, menetapkan tingkat diskonto, menetapkan cadangan wajib minimum, mengatur pemberian kredit. Ketiga, memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah pada bank yang mengalami kesulitan dana dengan jangka waktu paling lama 90 hari. Yang berikutnya, mengelola cadangan devisa negara. Yang kelima, menyelenggarakan survei berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. 5. Menyelenggarakan survei berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro dan mikro. Yang terakhir adalah melaksanakan kegiatan nilai tukar dari sistem nilai tukar yang telah ditetapkan. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Dalam menjalankan tugas untuk menjaga dan mengatur kelancaran sistem pembayaran, maka Bank Indonesia memiliki wewenang sebagai berikut. 1. Melaksanakan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. 2.
Bank Indonesia memberikan izin dan persetujuan atas jasa penyelenggaraan jasa sistem pembayaran. Ketiga, mengatur sistem clearing antar bank. Keempat, menetapkan penggunaan alat pembayaran. Kelima, menyelesaikan tahap akhir transaksi pembayaran antar bank. 6. Menetapkan ciri uang, nilai uang, bahan pembuatan uang, dan waktu berlakunya sebagai alat tukar menukar. Yang terakhir adalah Bank Indonesia mengeluarkan, mengatur, mengedarkan, serta mencabut uang yang ada di masyarakat. Yang berikutnya adalah pengaturan dan pengawasan Bank Indonesia. Wewenang Bank Indonesia dalam mengatur dan mengawasi bank sebagai berikut. 1. Menetapkan ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian. Kedua, memberikan dan mencatat kembali izin usaha bank. 3. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor bank. 4. Memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha bank. 5. Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI. 6. Melaksanakan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala atau maupun setiap waktu. 7. Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi apabila menurut penilaian Bank Indonesia diduga merupakan tindakan pidana perbankan. 8. Mengatur dan mengembangkan informasi antar bank. 9. Mengatur tindakan terhadap suatu bank. Dan terakhir adalah tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh OJK. Sistem pembayaran sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Hampir setiap saat terjadi transaksi yang dilakukan oleh individu dengan individu, individu dengan perusahaan, perusahaan dengan perusahaan, dan lainnya. Transaksi-transaksi ini berkaitan erat dengan sistem pembayaran. Sistem pembayaran menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia, bahwa sistem pembayaran adalah sistem yang mencakup seperangkat aturan, lembaga dan mekanisme yang digunakan untuk melaksanakan pemindahan dana guna memenuhi suatu kewajiban yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi. Berikut ini peran sistem pembayaran dalam perekonomian ada 3. Yang pertama adalah elemen penting dalam infrastruktur keuangan. Yang kedua, sebagai jaringan utama transmisi kegiatan moneter. Yang ketiga, mendorong efisiensi perekonomian nasional. Yang berikutnya komponen sistem pembayaran. Kebijakan sistem pembayaran antar satu negara dengan negara lainnya berbeda. Disebabkan karena perbedaan sejarah, karakteristik, dan kebutuhan akan sistem pembayaran yang berbeda-beda antar negara satu dengan negara lainnya. Namun biasanya kebijakan sistem pembayaran ditentukan oleh bank sentral negara tersebut, karena ini berhubungan dengan sistem moneter dalam sistem perbankan. 2. Kelembagaan sistem pembayaran. Kelembagaan di sini ada lembaga yang secara langsung maupun tidak langsung berperan dalam sistem pembayaran. Lembaga-lembaga ini adalah bank, clearing, pasar modal, jaringan komunikasi, penerbit kartu kredit, dan lainnya. Bank sentral dalam sistem pembayaran berperan sebagai operator, regulator, dan supervisor dalam sistem pembayaran. Namun ada juga loh bank sentral yang hanya berfungsi sebagai regulator dan supervisor. Kita lanjut ke yang ketiga, alat pembayaran. Alat pembayaran yang digunakan dalam sistem pembayaran adalah alat
pembayaran non-tunai, baik berupa paper base maupun car base. Mekanisme operasional sistem pembayaran. Dalam sistem pembayaran non-tunai diperlukan mekanisme operasional untuk memindahkan dana dari satu pihak ke pihak lainnya. Yang keempat, infrastruktur teknis. Di antaranya, message format, sistem jaringan komputer, komunikasi, perangkat keras, perangkat lunak. Karena ini semua sangat menunjang kelancaran penyelenggaraan sistem pembayaran. Yang kelima, perangkat hukum dalam sistem pembayaran meliputi undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait agar menjamin adanya legalitas penyelenggaraan sistem pembayaran. BI RTGS dan SKNBI. BI RTGS merupakan sistem transfer pemindahan dana elektronik. BI RTGS merupakan sistem transfer pemindahan dana elektronik yang penyelesaiannya dilakukan setiap terjadi transaksi individu yang bersifat seketika. Oke, kita lihat di sini ada prosesnya. Seseorang yang masuk ke bank untuk melakukan transfer uang, lalu diproses oleh pihak bank untuk dilihat kembali apakah saldonya ada atau tidak. Kalau sudah, maka diinformasikan bahwa orang tersebut bisa mendapatkan atau mentransfer duitnya tersebut. Prosesnya hanya 1 menit. Tujuan BI RTGS menyediakan fasilitas transfer dana agar lebih efektif dan efisien. Kepastian penyelesaian transfer dapat diperoleh dalam waktu yang sangat singkat dan tanpa syarat. 3. Menyediakan informasi bank peserta BI RTGS secara cepat dan lengkap. Meningkatkan disiplin dan profesionalitas bank peserta BI RTGS dalam pengelola dananya. Yang terakhir, mengurangi adanya risiko-risiko saat penyelesaian transaksi. SKNBI atau Sistem Clearing Nasional Bank Indonesia merupakan pertukaran data keuangan elektronik antar peserta clearing atas nama peserta maupun nasabah peserta yang perhitungannya akan diselesaikan dalam waktu tertentu. Di sini ada 2 penyelenggara SKNBI. Yang pertama PKN atau penyelenggara clearing nasional, yang kedua adalah PKL, penyelenggara clearing lokal. Clearing debit dan clearing kredit memiliki beberapa unsur berikut, yaitu unsur pada clearing debit digunakan untuk transfer debit antar bank yang disertai dengan penyampaian fisik. Penyelenggaraan clearing debit dilakukan secara lokal oleh PKL akan melakukan perhitungan clearing debit berdasarkan data keuangan elektronik yang dikirim oleh peserta. Hasil perhitungan clearing debit secara lokal dikirim ke sistem Central Clearing atau SSK untuk diperhitungkan secara nasional oleh PKL. Unsur pada clearing kredit digunakan untuk transfer kredit antar bank serta disertai penyampaian fisik warkat. 2. Penyelenggaraan clearing dilakukan oleh PKN. 3. Perhitungan clearing kredit dilakukan oleh PKN atas data keuangan elektronik atau DKE yang dikirim peserta. Oke, berikutnya akan kita bahas alat pembayaran. Yang akan kita bahas saat ini adalah alat pembayaran, yaitu uang, dan berikutnya alat pembayaran non-tunai. Uang. Sebelum terciptanya uang kertas, masyarakat di dunia mengalami kesulitan untuk menemukan alat pertukaran. Uang menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011, uang merupakan alat yang sah. Kita masuk ke sejarah uang. Sejarah perkembangan uang dibedakan menjadi beberapa tahap ya. Pertama adalah tahap barter. Barter merupakan sistem pertama kali dikenal dalam perdagangan. Pada zaman dahulu manusia memenuhi kebutuhan hidupnya dengan cara meramu dan berburu. Seiring dengan berkembangnya zaman,
semakin bertambah pula kebutuhan manusia. Untuk memenuhi kebutuhan yang semakin banyak, manusia membutuhkan bantuan manusia lain untuk memenuhinya dengan cara barter. Apa yang dimaksud barter? Barter merupakan sistem pertukaran barang dengan barang. Barang merupakan sistem pertama kali dikenal dalam perdagangan. Seperti yang kita lihat di gambar ya, biasanya hasil pertanian, perkebunan, pertambangan yang biasa di barter, atau peternakan bisa jadi ya. Oke, kelemahan sistem barter yang pertama adalah sulitnya menemukan orang yang bersedia untuk menukarkan barangnya yang sesuai dengan kebutuhan yang diinginkan. Karena semua orang membawa barang yang berbeda atau juga sama gitu ya. Yang berikutnya, kedua, sulit menemukan barang kebutuhan yang memiliki nilai sama dengan nilai yang ditukar. Yang ketiga, kelemahannya adalah lamanya waktu yang diperlukan untuk menemukan barang yang sesuai dengan kebutuhan. Oke, yang berikutnya kita masuk ke tahap uang barang. Adanya kesulitan dalam tahap barter menyebabkan manusia berusaha keras untuk mencari alat pertukaran lainnya. Mulai dari digunakan barang-barang tertentu sebagai alat pertukaran atau yang biasa disebut dengan barang. Biasanya barang yang digunakan sebagai alat pertukaran memiliki nilai yang tinggi dan mudah diterima oleh orang lain. Misalnya garam. Garam ini digunakan sebagai alat pertukaran di Romawi pada zaman dahulu. Nah, kelemahannya pada sistem pertukaran garam ini, garam itu tidak tahan lama. Kedua, sulit untuk disimpan. Tiga, sulit dibawa kemana-mana. Empat, nilainya yang tidak stabil. Lima, sulit dibagi. Lalu enam, garam hanya dapat digunakan dalam lingkup daerah tertentu. Kita masuk yang berikutnya, tahap uang logam. Kelemahan-kelemahan yang timbul akibat menggunakan uang barang menyebabkan manusia berusaha untuk menemukan alat pertukaran yang lebih baik. Akhirnya digunakan emas dan perak sebagai alat pertukaran. Emas dan perak digunakan sebagai alat pertukaran karena dianggap mudah untuk dibagi-bagi dan memiliki nilai yang tetap. Kelemahannya untuk uang logam adalah: satu, kurang praktis, dua, berat dibawa kemana-mana, dan tiga, sulit dibawa kemana-mana. Yang berikutnya, tahap uang kertas. Tahap uang kertas merupakan penyempurnaan kelemahan uang logam. Karena uang kertas lebih ringan dan praktis dibawa kemana-mana dalam jumlah banyak serta praktis saat membawanya. Oke, kita lanjut dengan syarat uang. Sebagai uang harus memiliki beberapa syarat. Ya, kita lihat yang pertama adalah disukai masyarakat. Artinya suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila disukai dan diterima oleh orang banyak. Kedua, nilainya stabil. Artinya di sini suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila mempunyai nilai yang stabil dan diusahakan hanya memiliki fluktuasi yang kecil. Karena apabila barang yang digunakan memiliki nilai yang tidak stabil akan menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap uang berkurang. Yang berikutnya, mudah disimpan. Artinya di sini adalah suatu barang dapat digunakan sebagai uang apabila barang tersebut mudah untuk disimpan di berbagai tempat, termasuk di tempat yang kecil. Yang berikutnya, memiliki jaminan. Artinya setiap uang yang diterbitkan harus mempunyai jaminan, karena tanpa ada jaminan, kepercayaan masyarakat akan uang menjadi berkurang. Yang berikutnya, uang tidak mudah rusak. Artinya uang seharusnya dibuat dengan bahan yang tidak mudah rusak
Hal ini melihat seringnya barang tersebut berpindah tangan antara orang satu dengan orang lainnya. Yang berikutnya, uang mudah dibagi. Uang seharusnya dapat dibagi dalam berbagai satuan unit tertentu dengan berbagai nominal, baik itu nominal kecil maupun nominal besar. Hal ini dimaksud untuk mempermudah dalam melakukan suatu transaksi. Yang terakhir adalah uang mudah dibawa. Artinya uang harus mudah dibawa kemana-mana, dipindahkan dari satu tempat ke tempat lainnya. Yang berikutnya, fungsi uang. Fungsi uang adalah satu, sebagai alat ukur. Di sini artinya uang dapat digunakan sebagai alat untuk membeli barang maupun jasa yang ditawarkan. Yang kedua, fungsi uang adalah sebagai satuan hitung. Artinya uang digunakan sebagai satuan hitung untuk membeli barang maupun jasa yang dijual di manapun. Yang ketiga, fungsi uang adalah untuk membayar utang. Artinya uang dapat digunakan sebagai standar untuk mencicil maupun melunasi hutang. Yang keempat, fungsi uang sebagai alat menyimpan kekayaan. Artinya adalah uang yang digunakan sebagai alat penyimpan kekayaan karena nilai uang tidak mudah berubah dalam jangka waktu yang lama. Yang berikutnya, fungsi uang adalah sebagai alat pemindah kekayaan. Artinya uang dapat digunakan untuk memindahkan kekayaan dari satu daerah ke daerah lain. Ya. Yang berikutnya adalah uang sebagai alat petunjuk harga. Artinya uang digunakan sebagai alat untuk menunjukkan harga suatu barang yang akan dibeli. Jenis uang bisa dikelompokkan menjadi 4. Oke, yang pertama berdasarkan bahan pembuatannya. Di sini ada 2, pertama uang logam, yang kedua adalah uang kertas. Uang logam biasanya terbuat dari logam mulia seperti perak dan emas. Uang kertas merupakan uang kartal yang bahan pembuatannya terbuat dari kertas. Kertas yang digunakan untuk pembuatan uang memiliki kualitas yang baik seperti tahan terhadap air, tidak mudah robek, dan tidak mudah rusak. Yang berikutnya berdasarkan nilainya, yaitu ada uang bernilai penuh dan uang tidak bernilai penuh. Di sini artinya adalah uang bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya sama dengan nilai nominalnya. Sedangkan uang tidak bernilai penuh adalah uang yang nilai intrinsiknya lebih besar daripada nilai nominalnya. Yang ketiga berdasarkan lembaga yang mengeluarkan. 1 ada uang kartal dan 2 ada uang giral. Uang kartal ini adalah uang yang dikeluarkan oleh bank sentral, ya, seperti uang logam dan uang kertas. Sedangkan uang giral adalah uang yang dikeluarkan oleh bank umum seperti kredit card, cek, giro, dan sebagainya. Yang keempat berdasarkan kawasan berlakunya, ada 3, uang lokal, uang regional, dan uang internasional. Uang lokal adalah uang yang berlaku pada suatu negara tertentu, contohnya rupiah. Sedangkan uang regional adalah uang yang berlaku pada suatu kawasan tertentu yang lebih luas, contohnya euro. Sedangkan ketiga, uang internasional adalah uang yang berlaku. Uang internasional adalah uang yang berlaku sebagai standar pembayaran internasional. Oke, yang berikutnya adalah pengelolaan uang rupiah oleh Bank Indonesia. Dalam Peraturan Bank Indonesia nomor 14/7/PB/2012 tentang pengelolaan uang rupiah ditegaskan bahwa satu-satunya lembaga yang bertugas untuk melakukan pengelolaan uang rupiah adalah Bank Indonesia. Pengelolaan uang rupiah dilakukan melalui 6 tahap, yaitu perencanaan. Artinya di sini adalah Bank Indonesia merencanakan dan menentukan jumlah uang rupiah yang akan dicetak dengan memperhatikan tingkat inflasi, pertumbuhan ekonomi,
perencanaan uang dan pecahan rupiah yang akan dicetak, lalu perkiraan uang yang akan dimusnahkan. Selain itu juga Bank Indonesia juga menyediakan jumlah uang rupiah yang akan diedarkan. Yang kedua adalah mencetak. Di sini adalah mencetak uang rupiah. Bank Indonesia menunjuk sebuah BUMN untuk mencetak uang rupiah. Yang di sini BUMN yang ditunjuk harus menjaga mutu, menjaga keamanan, dan otomatis memberikan keuntungan. Berikutnya, mengeluarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk menetapkan tanggal, bulan, dan tahun pengeluaran uang rupiah sebagai alat pembayaran yang sah. Pengumuman atas pengeluaran tersebut dapat dilakukan melalui media massa. Yang berikutnya mengedarkan. Bank Indonesia mengedarkan uang rupiah. Bank Indonesia berhak untuk mengeluarkan uang rupiah kepada masyarakat dengan memperhatikan kebutuhan jumlah uang yang beredar. Kegiatan layanan kas terdiri dari penyetoran, penarikan, dan penukaran. Yang berikutnya pencabutan dan penarikan. Di sini Bank Indonesia melakukan pencabutan dan penarikan uang rupiah, dan Bank Indonesia berhak menentukan uang rupiah tidak lagi digunakan sebagai alat pembayaran yang sah dengan mencabut dan menarik dari peredaran. Yang terakhir adalah memusnahkan uang rupiah. Ya, Bank Indonesia berhak memusnahkan uang rupiah yang memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, tidak layak edar. Yang kedua, masih layak edar tapi tidak lagi memiliki manfaat ekonomis atau kurang diminati oleh masyarakat. Yang ketiga, sudah tidak berlaku lagi. Yang berikutnya adalah unsur-unsur pengamanan uang rupiah. Nah, walaupun hanya Bank Indonesia saja yang berhak mencetak dan mengedarkan uang, tidak jarang masih banyak beberapa pihak yang mencoba membuat uang palsu loh. Maka untuk melindungi para konsumen dari tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, Bank Indonesia berusaha agar uang rupiah yang dikeluarkan mempunyai ciri khas yang ditanam dalam unsur pengamanan. Unsur pengamanan yang terdapat pada uang rupiah. Unsur-unsur pengaman ada dua. Unsur pengaman yang tertanam pada bahan, itu ada tanda tanah air, dan yang kedua ada benang pengaman. Yang berikutnya unsur pengamanan yang tertanam pada cetakan, itu ada cetakan nominal kasar, adanya gambar salib isi, ada cetakan tinta khusus yang berubah warna, terus juga terdapat tulisan kecil, lalu juga cetakan ultraviolet. Yang terakhir ada gambar maupun tulisan yang tersembunyi. Oke, seperti apa contohnya? Yuk kita lihat. Nah, ini ciri-ciri uang kertas yang saya ambil adalah nominal pecahan 100.000. Kita lihat di sini yang pertama ini ada logo BI, ada ini ya. Apabila dilihat dari sudut tertentu akan terlihat perbedaan warna atau gambar pada beberapa elemen ya. Yang kedua ini apabila diraba pada beberapa bagian cetakan akan terasa kasar ya. Yang berikutnya yang ketiga, apabila diterawangkan akan terlihat gambar logo BI yang saling mengisi ya, antara huruf B dan I-nya. Yang berikutnya yang keempat, apabila disinari lampu ultraviolet beberapa elemen baik yang tampak maupun tidak tampak akan terlihat memendar. Yang kelima, apabila menggunakan kaca pembesar akan terlihat susunan teks yang mempunyai perbedaan ketebalan dan ukuran huruf. Nah, ini dia ya. Pengelolaan uang bukan hanya Bank Indonesia saja, tetapi kita juga sebagai individu. Pengelolaan ini bertujuan agar kita dapat merencanakan pengalokasian uang yang dimiliki dan mencegah berhutang ya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengelolaan uang, satu, yang pertama adalah memahami pengeluaran setiap bulannya. Yang kedua, mencatat semua pengeluaran. Yang ketiga, menabung sebagian pendapatan kalian. Yang keempat, membuat anggaran keuangan. Kelima, menghindari pola hidup konsumtif. Nah, ini dia
Biasa kalau kita dapat duit maunya shopping-shopping ya. Mulai saat ini yuk tinggalkan kebiasaan tersebut. Lanjut, kita ganti saja dengan menginvestasikan uang. Bisa berupa rumah, perhiasan, atau apapun. Yang berikutnya, alat pembayaran non-tunai. Dengan adanya alat pembayaran non-tunai, masyarakat merasa lebih aman. Tidak usah membawa uang lagi ya. Apa aja sih alat pembayaran non-tunai? Pertama ada cek, ada giro, ada kartu kredit, ada kartu debit, ada uang elektronik. Uang elektronik di sini bisa jadi berupa kartu atau bisa sekarang sudah kita ada aplikasinya sendiri di handphone masing-masing. Oke, sekian itu saja. Silahkan Bapak Ibu guru dan siswa-siswi yang membutuhkan video materi ekonomi ini gratis, karena video ini dibuat untuk kalian semua yang membutuhkan dimanapun dan kapanpun. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Silahkan like, share, subscribe-nya, komennya untuk saran di video berikutnya menjadi lebih baik lagi. Kalian bisa klik lonceng YouTube ini agar materi berikutnya kalian tidak ketinggalan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.